dulu itu berpendapat bahwa levelnya orang itu antara satisfaction sampai dissatisfaction, tapi teori ini membreakdown lagi kalau ada loh yang namanya no dissatisfaction sama no satisfaction itu gitu. Dan yang bisa menjelaskan no dissatisfaction dan no satisfaction itu adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik gitu. Jadi tolong dibedakan antara apa saja yang masuk ke faktor intrinsik dan apa saja faktor ekstrinsik. Kemudian faktor ekstrinsik itu membenahi dari level mana ke mana, sedangkan kalau faktor intrinsik itu membenahi dari level mana ke mana. Kemudian contohnya seperti apa itu harus dipahami. Oke, saya lanjutkan lagi ke ERG teori. Ini dicetuskan oleh Alderfer. ERG teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 kelompok kebutuhan inti. Yang pertama, existence need, relatedness needs, and growth needs. Jadi yang pertama, existence needs itu kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan. Dia menjelaskan tentang hal-hal dasar kenapa intinya kok bisa manusia itu bisa hidup, karena harus ada hal itu. Jadi kayak contohnya tadi, makan, kebutuhan buat tempat tinggal, pakaian gitu. Nah, teori ERG inilah yang menjelaskan atau yang istilahnya memperbarui teori Maslow tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan saya lapar tapi di saat yang sama saya juga istilahnya nggak mau dipandang kayak orang miskin. Kalau makannya di tempat kayak gitu saya nggak mau dipandang orang miskin. Jadi makanya karena aku lapar, aku makan aja di tempat restoran mahal, biar orang-orang itu tahu kalau saya itu orang kaya gitu. Nah, teori inilah yang mampu menjelaskan fenomena tadi gitu. Kalau teori Maslow tadi kan pokoknya kalau memang dia lapar ya cuma di satu level, nggak bisa dia itu memenuhi kebutuhan dua level yang berbeda, itu nggak bisa gitu. Nah, teori ERG ini menjelaskan tentang di saat yang sama manusia itu mungkin memiliki kebutuhan. Mungkin manusia punya satu kebutuhan, tapi di saat yang sama dia itu memenuhi hal yang berbeda. Kayak tadi, di saat yang sama dia memenuhi kebutuhan untuk makan, dan yang di saat yang sama dia juga memenuhi kebutuhan akan status atau dianggap oleh orang lain. Nah, teori ERG ini tuh mampu menjelaskan hal tersebut. Nah, dia membaginya menjadi 3. Existence needs itu kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan, seperti yang saya jelaskan tadi, sandang, makan, papan. Kemudian relatedness need, kebutuhan untuk menjalin hubungan interpersonal yang penting, dalam arti kebutuhan untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu cakupannya dari relatedness need. Kemudian untuk yang growth needs itu keinginan intrinsik untuk mengembangkan diri, mengerjakan hal-hal kreatif dan menjadi produktif. Kalau case yang tadi, lapar dan ingin pergi ke McD, itu masuknya ke di saat yang sama dia memenuhi kebutuhan existence dan relatedness. Jadi ia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya makan, dan dia juga ingin diakui, masuknya ke relatedness. Teori ini kalau di modul bisa dilihat, itu kan ada gambar tentang teori ERG, di situ ada gambarnya kan. Kalau dia di saat yang sama juga bisa memenuhi hal yang lain gitu. Dia bisa aja memenuhi dia juga memenuhi di saat yang sama kebutuhannya satu, tapi dia memenuhi hal yang lain juga. Kayak yang tadi makan di McD itu, kebutuhan akan memenuhi rasa lapar dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tentang eksistensi gitu. Nah, di sini ada dua poin penting yang harus dipahami, yang di bawah sendiri di PowerPoint saya, yang saya miringkan dan saya kasih petik, itu harus dipahami betul. Yang pertama, bukan hierarki yang rigid. Memiliki lebih dari satu level dalam waktu yang bersamaan itu sah. Dalam arti gini, kalau yang tadi yang Maslow kan pokoknya memenuhi kebutuhan hanya satu gitu kan, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan dua kebutuhan di saat yang sama. Nah, kalau teori ini bisa. Jadi di sini tuh bukan hierarki yang rigid, tetapi dia bisa memenuhi dua kebutuhan di saat yang sama, itu nggak masalah gitu. Nah, ini dijelaskan oleh teori ERG. Kemudian yang kedua yang harus dipahami lagi, ketika level lebih tinggi gagal,
lebih di bawahnya akan ditingkatkan. Jadi sebenarnya juga hierarki dalam arti gini, yang pertama dia harus memenuhi existence needs, kemudian dia memenuhi relatedness needs, kemudian growth needs. Tapi tidak memungkinkan di saat yang sama dia memenuhi kedua-duanya itu bersamaan gitu lah. Tetapi ketika dia misalkan mau meningkatkan diri dari existence needs ke relatedness needs, dia ingin meningkatkan hal itu, tapi dia gagal. Misalkan gini, tiba-tiba dia gini, setelah tadi kan lapar terus, tapi dia nggak mau, tapi dia juga malu kalau misalkan cuma ke restoran ecek-ecek, dia pingin ke restoran yang bagus gitu, dia mau pergi ke McD. Tapi mungkin di waktu itu dia terus tiba-tiba baru sadar, ya ampun, kan aku harus bayar, misalkan ini aku harus bayar kuliah gitu. Jadi kan kalau sekarang uangku ini tak buat beli makanan mahal, nanti nggak cukup dong uangku, misalkan kayak gitu. Dia kan sebenarnya pingin dilihat dipandang orang lain lebih oke, tapi ternyata dia baru sadar kalau oh iya ada kebutuhan yang lain. Nah, dia mungkin nggak jadi pergi ke McD, tapi mungkin dia akan cari yang lebih rendah di bawahnya dikit, tapi juga bukan warteg gitu. Misalkan dia cari gini, oh ternyata ada kayak KW-nya KFC gitu kan. Sekarang kan banyak, kalau di Indonesia kan ada kan, misalkan kayak rumah makan ayam fried chicken gitu, tapi dia bukan KFC dan bukan McD, tapi dia juga ya mirip-mirip gitu lah, mirip-mirip KFC dan McD kayak gitu, misalkan kayak gitu kan. Nah, karena dia terlanjur istilahnya gini, aku gengsi banget kalau cuma makan di warteg, ya udah aku makan ayam goreng di restoran gitu, tapi bukan McD. Dia menurunkan grade-nya, tapi dia tetap gengsi. Nah, itu maksudnya dari kalimat kedua. Ketika level lebih tinggi gagal, lebih di bawahnya akan ditingkatkan, dalam arti dia akan tetap berusaha, dia akan berusaha untuk terlihat eksis, dia akan berusaha tetap dilihat oke di hadapan orang-orang, tetapi dia cuma menggeser sedikit lebih bawah levelnya kayak gitu. Itu maksud dari kalimat kedua. Oke, saya lanjutkan ke teori yang berikutnya. Teori yang berikutnya disebut sebagai teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini menjelaskan tentang bahwa seseorang akan mengevaluasi apa yang mereka lakukan dan peroleh pada perusahaan tempat bekerja dengan membandingkan perlakuan di tempat lain. Jadi misalkan gini, ada dua karyawan, apa ya contohnya, misalkan gini, dia sama-sama cleaning service, tapi yang satu cleaning service di hotel A dan yang satunya cleaning service di hotel B, misalkan kayak gitu. Nah, mereka kan cenderung membandingkan gitu. Atau misalkan gini deh, pegawai di Trans TV dan pegawai di RCTI, mereka kan sama-sama pegawai di stasiun TV, tapi mereka akan membandingkan, kamu di Trans TV dapatnya apa, kamu di RCTI dapatnya apa. Mereka akan selalu membandingkan. Ketika mereka sama-sama pegawai, mereka sama-sama di pekerjaan atau profesi yang sama, mereka akan cenderung untuk membandingkan apa yang mereka dapat di organisasinya atau apa yang mereka dapat di perusahaannya, dan dibandingkan dengan temennya yang bekerja di tempat lain gitu. Atau misalkan kayak Mbak Mas gitu kan, bekerja di kantor yang berbeda gitu, tapi bisa ditanyain, kamu dapat apa, dapat makan siang nggak di sana, atau di sana kamu kalau misalkan hari libur boleh nggak liburan, kayak gitu. Pasti akan ada kecenderungan untuk membandingkan hal itu gitu. Itu yang disebut sebagai teori keseimbangan. Nah, di situ ada namanya yang disebut ratio comparison, yang itu kan ada gambar, saya masukkan gambar di PowerPoint saya, ada kolom bagian kiri dan ada kolom bagian kanan. Yang sebelah kiri menggambarkan tentang ratio comparison dan yang kedua menggambarkan tentang perception. Di situ ada O garis miring I, A, terus ada A kecil, kemudian ada kurang dari, sama dengan atau lebih dari, O, I, B gitu kan. Maksudnya dari O garis miring I itu adalah output input. Jadi output yang mereka dapatkan, misalkan mereka dapatnya apa aja dari organisasi, itu yang dimaksud dengan output. Sedangkan output itu adalah apa yang harus mereka kerjakan. Sedangkan kalau input itu adalah apa yang mereka dapat dari organisasi. Misalkan bandingkan kayak gini, pekerjaanmu di sana ngapain aja? Oh, aku pekerjaanku di sana itu adalah harus nyapu, ngepel, kemudian cuci piring, sama bersih-bersih jendela, misalkan kayak gitu. Dan yang tak dapat adalah makan siang gratis. Nah, kemudian di organisasi, kemudian dia mungkin membandingkan sama temennya yang ada di organisasi B, yang kamu lakukan apa aja? Yang aku lakukan hanya nyapu, ngepel. Yang aku dapat adalah tunjangan hari raya, makan siang, dan
gaji tambahan, misalkan kayak gitu. Nah, ketika dia merasa bahwa